warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini perwakilan dari PAIN semester 3 yang akan berpresentasi dengan judul Korelasi Koefisiensi Produk Momen, yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Nurubai, Siti Nur Sofyana, Titik Lestari, Wisma Aji Pratama, Zia Ilham Bustami. Baik, langsung saja. Saya akan mulai ke pengertian korelasi koefisiensi produk momen. Korelasi koefisiensi produk momen atau sering disingkat korelasi saja merupakan salah satu teknik korelasi yang paling banyak digunakan dalam penelitian sosial. Besarnya angka korelasi disebut koefisiensi korelasi yang dinyatakan dengan lambang R, jadi R kecil. Korelasi produk momen merupakan salah satu ukuran korelasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear dari dua variabel. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan salah satu variabel disertai dengan perubahan variabel lainnya, baik dalam arah yang sama ataupun arah yang sebaliknya. Harus diingatkan bahwa nilai koefisiensi korelasi yang kecil atau tidak signifikan bukan berarti kedua variabel tersebut tidak saling berhubungan. Mungkin saja dua variabel mempunyai keeratan hubungan yang kuat, namun nilai koefisiensi korelasinya mendekati nol. Misalnya, pas kasus hubungan non-linear, koefisien korelasi hanya mengukur kekuatan hubungan linear dan tidak pada hubungan non-linear. Harus diingat pula bahwa adanya hubungan linear yang kuat di antara variabel tidak selalu berarti ada hubungan kausalitas sebab atau akibat. Manfaat korelasi persen produk momen. Baik, untuk manfaatnya: 1. Untuk menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Nomor 2. Untuk menyatakan besar sumbangan variabel satu terhadap yang lainnya yang dinyatakan dengan persen. Menurut Ridwan dan Kuncoro, metode korelasi koefisiensi produk momen termasuk teknik statistik parametrik yang menggunakan data interval dan ratio atau data kuantitatif dengan persyaratan tertentu yang lain. 1. Dipilih secara random. 2. Data berdistribusi normal. 3. Data yang dihubungkan berpola linear. 4. Data yang dihubungkan mempunyai pasangan yang sama sekali dengan subjek yang sama. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya penggunaan korelasi koefisiensi produk momen. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu Bai. Jadi subbab yang kedua yaitu kegunaan korelasi koefisien produk momen. Jadi apa sih kegunaan korelasi koefisien produk momen itu? Korelasi koefisien produk momen bertujuan untuk mengetahui seberapa besarkah hubungan antara dua variabel. Korelasi koefisien produk momen merupakan suatu teknik statistika parametrik yang menggunakan data interval dan rasio. Teknik ini digunakan apabila data-datanya memenuhi beberapa syarat. Yang pertama yaitu variabel yang akan dikorelasi atau dianalisis merupakan suatu gejala yang bersifat kontinu atau rasio dan interval. Kemudian syarat yang kedua yaitu sampel yang akan diteliti merupakan suatu data yang bersifat homogen atau mendekati homogen. Kemudian syarat yang ketiga atau syarat yang terakhir yaitu regresinya merupakan regresi linear. Nah, korelasi koefisien produk momen ini sering digunakan oleh para peneliti, terutama mereka yang memiliki data interval dan juga rasio. Mungkin cukup sekian presentasi ini. Rumus korelasi koefisien produk momen. Berikut ini adalah rumusnya. Bisa dilihat ya teman-teman. Seperti itu. Yaitu bisa saya jelaskan ya. Rumusnya sama dengan NEXY dikurangi dalam kurung EX dalam kurung EY dibagi
centang dalam kurung NEX kuadrat dikurangi dalam kurung EX kuadrat tutup kurung dalam kurung lagi NEY kuadrat dikurangi dalam kurung EY kuadrat tutup kurung. Sedangkan keterangannya yaitu dimana N itu adalah banyaknya pasangan data X dan Y. Sedangkan EX adalah total jumlah dari variabel X. Sedangkan EY adalah total jumlah dari variabel Y. EX kuadrat dari total jumlah variabel X. EY kuadrat dari total jumlah variabel Y. EXY yaitu hasil perkalian dari total jumlah variabel X dan variabel Y. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wisnu dari kelompok 4 akan mencoba mempraktekkan langkah-langkah untuk korelasi produk momen menggunakan SPSS. Langkah pertama yakni kita klik variabel view, kemudian di sini kita isi variabel X, kemudian yang kedua variabel Y. Untuk labelnya di sini biaya promosi, kemudian untuk variabel Y adalah nilai penjualan. Untuk measure-nya kita ganti scale, kemudian kita masuk ke data view, kita masukkan data yang akan kita hitung, kita copy, kita masukkan ke sini. Nah, setelah masuk, kemudian kita klik analyze, kita pilih correlate, kemudian bivariate. Setelah itu kita pindahkan variabel X dan Y ke kolom bagian sebelah kanan. Pastikan di sini yang tercentang adalah persen, kemudian total, dan juga flag significant correlation. Kemudian klik OK. Setelah itu akan muncul hasil dari persen correlation ataupun R hitung. Di sini adalah 0,862, kemudian signifikannya ada 0,006. Maka untuk mempermudah kita menghitung dan juga menguji hipotesis, kita akan pindah persen correlation dan juga signifikannya ke lembar kerja Excel. Nah, di sini persen atau R hitung yang tadi adalah 0,862, kemudian signifikansinya adalah 0,006. Kemudian kita akan cari R tabel terlebih dahulu. Untuk R tabel di sini jumlah respondennya ada 8. Maka R tabelnya dengan taraf signifikan 5% dengan jumlah sampel 8, R tabelnya adalah 0,707. Nah, di sini ada dua cara untuk menghitung hipotesis. Cara yang pertama yakni dengan membandingkan signifikan. Untuk cara yang kedua membandingkan R hitung dengan R tabel. Untuk cara yang pertama ini, apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka H1 diterima. Namun jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka H0 yang diterima. Nah, di sini nilai signifikansinya 0,006, artinya kurang dari 0,05, artinya H1 diterima. Maka terdapat hubungan antara biaya produk promosi, di sini salah, dengan nilai penjualan. Untuk cara yang kedua,
Membandingkan antara R hitung dengan R tabel. Jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka H1 diterima, artinya terdapat korelasi. Namun jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka H0 diterima, artinya tidak terdapat korelasi. Di sini R hitungnya ada 0,862, kemudian R tabelnya 0,707. Maka R hitung lebih besar daripada R tabel. Hasilnya tolak H0, artinya terdapat hubungan antara biaya promosi dengan nilai penjualan. Sekian, terima kasih.